Asap batirku, welcome back di channel kecil ini. Yang baru gabung selamat bergabung di Batir Ngopi. Seperti biasa, di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar yang kadang kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Matur suwun. Sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Dengan suara tercekat, dia mengeluarkan penguasa suan berat dari punggungnya. Dari kejauhan, dia menunjuk Yun San dan meludahkan seteguk darah. Dia berkata dengan senyum dingin, "Masih ada aku." Yun San perlahan mendarat di tanah. Setelah itu, dia berjalan menuju Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Melihat Yun San mendekat, Heaven Swallowing Python mengeluarkan desis tajam dari mulutnya. Sayangnya, ini tidak menyebabkan langkah Yun San berhenti. Sesaat ketika Yun San semakin dekat, ekor besar, surga menelan piton, tiba-tiba diayunkan. Itu membawa bayangan gelap yang sangat besar saat menabrak Yun San dengan keras. Bayangan gelap yang datang dari segala arah tidak menyebabkan perubahan ekspresi Yun San. Dia melambaikan tangannya ke atas dengan cara yang ceroboh. Telapak energi berwarna hijau yang tingginya 70 kaki muncul di udara. Segera, itu menghantam ekor besar, surga menelan piton. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor Heaven Swallowing Python melayang ke arah lain. Lebih dari 10 pohon besar dengan akar besar hancur di tengah belalai mereka melalui area di mana ekor lewat. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari ekor sekali lagi menyebabkan Heaven Swallowing Python memancarkan gelombang suara mendesis. Desisnya berisi rasa sakit yang sulit disembunyikan. Yun San acuh tak acuh menyaksikan surga menelan piton besar. Dia mengerutkan alisnya sedikit. Kemampuan orang besar ini untuk menahan serangan sudah jauh melebihi peringkat 5 Magical Base biasa. Mata ular mengandung warna merah saat mereka menatap tajam pada Yun San yang mendekat. Itu melebarkan mulutnya dan cairan 7 warna sekali lagi dimuntahkan. Namun kali ini, Yun San bahkan tidak membuat langkah sedikit pun untuk menghindar. Dia berjalan langsung melalui cairan. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak rusak saat dia melakukannya. Langkah Yun San berhenti dengan lambat. Yun San menatap Xiao Yan di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dia mengangkat telapak tangannya dan membiarkannya jatuh dengan lembut ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap tajam ke telapak tangan yang bergerak semakin dekat. Wajahnya benar-benar memerah. Ini karena dia menyadari bahwa pada saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Berhentilah menolak, menginap di Misty Cloud Sect selama setengah tahun. Aku tidak akan melukaimu, namun, Anda harus membayar sedikit harga untuk kecerobohan Anda sendiri. Yun San berkata dengan tenang saat dia melihat Xiao Yan yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Pada saat kritis ini, surga menelan piton di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan desis panjang ke langit. Cahaya intens tiba-tiba melonjak hebat dari dalamnya. Perubahan yang tidak biasa dari Heaven Swallowing Python langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Yun San mengerutkan kening pada gugusan cahaya yang intens. Namun sesaat kemudian, perubahan tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang. Dalam cahaya yang kuat di belakang Xiao Yan, tangan wanita cantik tiba-tiba mengulurkan dengan cekatan. Tampaknya sangat lambat, tetapi secara kebetulan memblokir telapak tangan Yun San. Saat kedua tangan bersentuhan, tanah tiba-tiba bergetar. Banyak garis-garis yang menimbulkan teror, retakan menyebar di tanah, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Yun San, apakah kamu menikmati pemukulan yang kamu berikan padaku? Suara menyihir namun keren yang hampir menyebabkan tulang pria mati rasa perlahan menyebar ke seluruh lapangan. Segera, wajah beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lebih lemah berubah menjadi merah seperti awan api. Tak terhitung banyaknya tatapan beralih ke lokasi suara itu. Ketika mereka melihat wanita mempesona dan menyihir berdiri di belakang Xiao Yan, mereka tanpa sadar menahan napas. Namun, orang-orang seperti Hai Bodong yang mengenalinya, memiliki wajah yang ketakutan. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Saat dia perlahan-lahan menoleh, sebuah wajah cantik yang memikat, menyihir, dan cantik muncul di hadapannya. Di langit, ekspresi Hai Bodong, yang awalnya kubur, benar-benar berubah menjadi ketakutan pada saat ini. Dia mungkin bisa tetap tenang di depan Yun San, tetapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan untuknya di dalam hatinya.
pertarungan di Gurun Tager saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya yang masih ada saat ini. Xiao Yan, orang ini, dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya, namun dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Apakah dia ingin membuat saya terbunuh? Hai Bodong agak marah di hatinya ketika dia diam-diam memarahi. Orang kecil ini layak menjadi fantasi seseorang Xiao Jie. Meskipun kekuatannya tidak hebat, orang-orang kuat yang melindunginya terus menjadi semakin kuat. Saya berpikir bahwa dia harus dapat berhasil meninggalkan setelah perjalanan ini ke Mystic Cloud Sect bahkan tanpa perlu saya muncul. Ling Ying memuji dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Ratu Medusa yang tiba-tiba ini juga membuatnya sangat terkejut. Ekspresi Fama dan Jia Xingtian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Mereka berdua saling bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam. Namun, mereka bahkan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Gudia tertegun ketika dia melihat wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan melintasi Xiao Yan di samping. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya dia tidak gagal, tetapi dibawa pergi oleh Xiao Yan setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini benar-benar berani sampai menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini, membunuh seseorang tidak jauh berbeda dari membunuh seekor ayam. Dia benar-benar beruntung bisa benar-benar hidup sampai sekarang. Di belakangnya, Liu Ling tertawa getir. Kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini jelas memisahkannya dari generasi muda. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkannya dengan dia. Di samping Gu He, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya saling berhadapan. Di bawah reputasi kejam Ratu Medusa, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tenggorokan Xiao Yan diam-diam berguling sesaat. Tanpa meninggalkan jejak, tubuhnya bergeser sedikit. Pandangannya menyapu keindahan di belakangnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, dia masih tidak bisa menahan diri diam-diam memuji kecantikannya di dalam hatinya. Tubuh Ratu Medusa saat ini hanya dibungkus oleh jubah ungu pucat. Rambut hitamnya bergerak sepanjang bahunya dan jatuh sampai ke pantatnya yang terangkat sebelum berhenti. Sosoknya yang menggoda dengan tonjolan depan dan bagian belakang yang terangkat seperti buah persik madu yang telah matang hingga mencapai batasnya, berulang kali melepaskan pesona yang menyebabkan hati orang mendidih. Tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah dan agak terkejut menemukan bahwa ekor ular yang awalnya ada di sana telah berubah menjadi dua kaki manusia yang panjang dan adil pada waktu yang tidak diketahui. Kakinya yang seputih salju tergantung sekitar setengah inci dari tanah. Mereka jernih tanpa noda atau debu sedikit pun. Ratu Medusa, benar-benar tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah ular sanca besar yang aneh. Tidak heran saya terus merasa ada yang tidak beres. Tangan Yun San bergerak lembut dan riak energi dilepaskan dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menggerakkan tubuhnya beberapa langkah mundur. Wajah acuh tak acuhnya sekali lagi muncul keseriusan. Saya juga tidak berharap bahwa Anda benar-benar menembus penghalang Dou Huang dan memasuki kelas Dou Zong. Bukankah kamu juga berhasil berevolusi? Yun San tersenyum. Tatapannya melirik Xiao Yan dan berkata, hanya saja aku benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karakter Anda benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia? Jika Anda tidak menyentuh Heaven Swallowing Python, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu peduli dengan nyawa atau kematiannya. Mata Ratu Medusa melayang di atas Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Sekarang kamu telah muncul, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Rambut panjang berwarna putih Yun San melayang dengan angin saat dia bertanya dengan cara yang tampaknya ceroboh. Bawa dia pergi. Ratu Medusa bermain dengan jari lembutnya saat dia dengan santai menyebutkannya. Yun San merajut alisnya dan berkata, setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya, dia jelas mengerti bahwa Ratu Medusa saat ini memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Alun-alun sekali lagi menjadi sunyi setelah keheningan Yun San. Orang-orang lain untuk sementara tidak memiliki kualifikasi untuk menyela ketika dua orang kuat di puncak ini sedang berbicara. Pemimpin sekte tua, jika Anda membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi Mystic Cloud Sect kami. Kemarahan disertai dengan rasa sakit yang hebat berulang kali melemahkan alasan Yun Leng. Tiba-tiba, dia akhirnya tidak tahan lagi dan dia berteriak keras.
Alis Queen Medusa sedikit merajut. Dia menoleh dan menyaksikan Yunleng yang berteriak dengan murid-muridnya yang menyihir. Cahaya menyihir di dalam mereka menjadi lebih intens. Melihat cahaya menyihir di mata Ratu Medusa, Yunleng tiba-tiba merasakan apapun kecuali diyakinkan. Dia akan segera menarik diri ketika kepalanya tiba-tiba merasa pusing. Dia menunduk untuk melihatnya, hanya untuk menyadari batu berwarna abu-abu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyebar di sepanjang kakinya. Berhenti. Tangisan lembut tiba-tiba muncul. Sosok Yun San langsung muncul di sisi Yunleng. Salah satu kakinya tanpa ampun menginjak kaki yang terakhir. Sebuah kekuatan bergelombang menembus, secara langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas berkeping-keping. Hanya setelah batu berubah menjadi debu barulah tubuh Yunleng melarikan diri dari pengekangannya. Keringat dingin muncul di kepalanya saat dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang, bersembunyi di belakang Yun San. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bawa dia dan pergi. Yun San menghela nafas, melambaikan tangannya tiba-tiba, dia berbicara dengan suara berat setelah menatap Ratu Medusa dengan penuh perhatian. Keluhan lega yang tak terhitung jumlahnya segera bergema dari alun-alun setelah mendengar kata-kata Yun San ini. Masalahnya hari ini benar-benar sedikit tidak proporsional. Mereka semua hanya berharap masalah ini akan selesai dengan cepat. Jika masalah ini berlanjut, mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan terlibat. Tatapannya Yun San tertuju ke arah Xiao Yan dan berkata, aku juga sudah mendengar tentang perjanjian 3 tahun antara kamu dan Yan Ran dari Yun Yun. Dia memang sedikit impulsif sehubungan dengan masalah ini. Namun, perjanjian itu sudah berakhir. Saya berharap bahwa tidak ada lagi hubungan antara kalian berdua di masa depan. Saya tidak ingin mengejar masalah beberapa dari Anda membuat kekacauan besar di Misty Cloud Sect hari ini. Namun, ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Misty Cloud Sect saya akan benar-benar bertarung bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda. Pemimpin Sekte Yun San, Anda dapat yakin bahwa itu cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti itu sekali? Pergi. Ekspresi Yun San tidak tampak baik saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan omong kosong lain saat dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu di luar alun-alun. Xiao Yan mengangkat penguasa Suan berat dan mengambil beberapa langkah mundur sambil menghadap Yun San. Akhirnya, tatapannya menyapu Nalan Yanran di tengah orang banyak. Dia menyadari bahwa pihak lain telah secara kebetulan melemparkan tatapannya yang rumit. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia menurunkan matanya, berbalik dan mengikuti Ratu Medusa di bawah pengawasan banyak tatapan. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Saat itulah dia mengepakkan sayapnya. Dia tetap tinggi di langit dan menolak untuk turun tidak peduli apa yang terjadi.